Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai soal 4. Next. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang terdiri dari Niki Gervinda Putri, NPM 03, Almira Alifina, NPM 9, Anissa, NPM 11, Anita Nurlaila, NPM 12, Nika Nur, NPM 20, Fiaminda, NPM 23, Nikutu Andini, NPM 25, Nita Uljana, NPM 34. Sebelumnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Penta Corporation mengakuisisi 12.000 saham Sinta Company seharga $16 per saham pada tanggal 1 Januari 2018. Ketika ekuitas pemegang saham Sinta terdiri dari 150.000 modal saham dan 15.000 laba ditahan. Tanah milik Sinta Company dinilai terlalu rendah ketika Penta memperoleh kepemilikannya. Dan karenanya 20.000 dari perbedaan biaya atau nilai buku dialokasikan ke tanah dan 10.000 ke peralatan dengan manfaat ekonomis 5 tahun yang dinilai terlalu tinggi. Sisa perbedaan dialokasikan ke goodwill jika ada. Sinta Company berhutang pada Penta $5.000 dan Penta berhutang pada Sinta $25.000 dalam bentuk wesel bayar tanpa bunga. Neraca saldo 31 Desember 2009 untuk kedua perusahaan ada pada KPH. Diminta, buatlah kertas kerja konsolidasi Penta Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Baik, untuk pertama yaitu perhitungan awal. Untuk pertamanya mencari persentase kepemilikan saham Penta pada Sinta dengan cara 12.000 yang dimana itu saham Sinta yang diakuisisi oleh Penta dibagi 15.000 seperti yang di atas tabel itu 150.000 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 80% kepemilikan saham. Lalu untuk mencari ekuitas modal saham ditambah laba ditahan dari soal yaitu 150.000 ditambah 15.000 sama dengan 165.000. Selanjutnya yaitu perhitungan ekses. Untuk menghitung total ekses ini, nilai investasi sebesar 192.000. Nah, 192.000 itu didapat dari Penta mengakuisisi saham Sinta sebesar 12.000 dikali dengan 16 dari nilai pasar. Selanjutnya, nilai wajar yang diimplikasikan sebesar 240.000. 240.000 itu didapat dari nilai investasi dibagi dengan 80% dari persentase kepemilikan. Dan kemudian selanjutnya nilai buku sebesar 165.000 didapat dari saham Sinta sebesar 150.000 ditambah dengan laba ditahan sebesar 15.000. Jadi total eksesnya adalah 240.000 dikurangi dengan 165.000 yaitu 75.000. Kemudian 75.000 ini dialokasikan ke tanah sebesar 20.000, peralatan 10.000 dan goodwill-nya ini 65.000. 65.000 ini didapat dari total eksesnya sebesar 75.000 dikurangi dengan 20.000 kemudian ditambah 10.000 sehingga menghasilkan goodwill 65.000. Kemudian alokasi eksesnya ini tanah sebesar 20.000, peralatan sebesar 10.000 dan goodwill-nya sebesar 65.000 sehingga alokasi ekses totalnya adalah 75.000. Selanjutnya yaitu amortisasi. Di peralatan sebesar 2.000
didapat dari 10.000 dibagi dengan nilai ekonomisnya yaitu sebesar 5 tahun, sehingga menghasilkan total amortisasinya adalah 2.000. Selanjutnya yaitu yang belum diamortisasi, tanah sebesar 20.000, peralatan sebesar 8.000. 8.000 ini didapat dari alokasi ekses peralatan sebesar 10.000 dikurangi dengan amortisasinya 2.000 sehingga menghasilkan 8.000. Kemudian goodwill-nya 65.000 sehingga total yang belum diamortisasi yaitu 77.000. Selanjutnya yaitu menghitung pendapatan dari Sinta dan saldo investasi. Yang pertama untuk menghitung pendapatan dari Sinta ke Penta. Maka di sini pendapatan Sinta senilai 100.000 ini didapat dari neraca saldo yang ada di soal. Lalu dikurangi dengan HPP senilai 50.000 dan dikurangi dengan 26.000 beban. Maka laba bersihnya didapat yaitu 24.000. Lalu ditambah dengan amortisasi yang sudah diketahui tadi yaitu 2.000. Maka pendapatan Sinta yaitu 26.000. Nah, untuk mengetahui pendapatan dari Sinta untuk Penta, maka 26.000 ini dikali 80%, menghasilkan 20.800 yaitu pendapatan dari Sinta. Lalu saldo investasi untuk tanggal 31 Desember 2019, yaitu investasi awal senilai 192.000 ditambah dengan perubahan saldo laba senilai 21.600, ini didapat dari 42.000 dikurangi 15.000 dikali 80%. Nah, 42.000 ini didapat dari laba bersih yang belum disesuaikan dengan amortisasi yang tadi 4.000 ini ditambah dengan 34 dari saldo laba yang ada di neraca saldo soal milik Sinta, lalu dikurangi dengan dividen yang ada pada neraca saldo soal milik Sinta senilai 16.000. Maka hasilnya 42.000 ini. Lalu dikurangi 15.000, hasilnya 27.000 dikali 80%, hasilnya 21.600. Lalu ditambah dengan amortisasi over value 2 tahun. Tadi kan amortisasinya 2.000. Nah, 2.000 ini dikali 2 karena 2 tahun maka hasilnya 4.000. 4.000 ini dikali 80%. 80% ini dari kepemilikan saham Penta. Maka hasilnya 3.200. Maka investasi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu 216.800. Lalu untuk menghitung investasi pada Sinta, yaitu investasi pada tanggal 31 Desember 2019 yang sudah kita hitung yaitu 216.800 ditambah dengan dividen 16.000 dikali 80%. 16.000 ini didapat dari neraca yang ada di neraca saldo soal dikali 80% sehingga nilainya 12.800. Lalu dikurangi dengan pendapatan yang tadi dari pendapatan dari Sinta yang sudah dihitung yaitu 20.800. Maka investasi pada Sinta pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 208.800. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Nah, yang pertama yaitu jurnal untuk mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas resiprokal dan mendapatkan hak minoritas awal. Maka jurnalnya modal saham sebesar 150.000 itu dari soal, lalu saldo laba sebesar 34.000 itu dari neraca, lalu goodwill sebesar 65 lalu tas sebesar 20.000 ini dari soal. Pada peralatan sebesar 8.000 ini didapat dari alokasi akses sebesar 10.000 dikurangi dengan amortisasi peralatan 2.000. Jadi peralatan yang belum diamortisasi sebesar 8.000. Lalu investasi pada Sinta sebesar 208.800 itu seperti yang sudah dijelaskan Anissa tadi di slide 6. Lalu NCI-nya sebesar 52.200. Lalu jurnal yang kedua, jurnal untuk mengeliminasi laba dan dividen dari Sinta dan mengembalikan investasi ke saldo awal. Maka jurnalnya pendapatan Sinta sebesar 20.800 itu didapat dari 80% kepemilikan saham
dikalikan pendapatan Sinta 26.000. Jadi pendapatan di Sinta sebesar 20.800. Lalu jurnal yang ketiga untuk mencatat NCI Share. Maka jurnalnya NCI Share atau saham hak minoritas sebesar 5.200 itu didapat dari 20% dikali pendapatan Sinta 26.000 pada dividen sebesar 3.200. Selanjutnya yaitu kita membahas dari soal Sinta Company berutang pada Penta sebesar $5.000. Nah, jurnalnya adalah utang usaha, dalam hal ini milik Sinta pada piutang usaha milik Penta sebesar $5.000. Lalu yang kedua adalah yang poin ke E adalah, dan pada soal disebutkan bahwa Penta berhutang pada Sinta sebesar $25.000 dalam bentuk wesel bayar tanpa bunga. Di sini jurnalnya adalah wesel bayar pada wesel tagih sebesar $25.000. Lalu yang poin F adalah jurnal yang berisi tentang utang dividen pada piutang dividen sebesar $6.400. Nah, nominal ini berasal dari neraca saldo awal pada kolom milik Penta. Lalu yang poin ke G, di G adalah peralatan pada beban. Ini untuk mencatat amortisasi peralatan, nominalnya sebesar 2.000 sesuai dengan perhitungan pada slide sebelumnya. Lalu di total semuanya jurnal eliminasinya adalah sebesar $333.400. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi Penta Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Yang pertama, laporan laba rugi. Kita mulai dari kolom Penta, perusahaan induk, dan Sinta, perusahaan anak. Di situ ada akun penjualan, di Penta jumlahnya 400.000 dan di Sinta 100.000. Selanjutnya, pendapatan dari Sinta, di Penta 2.800. Selanjutnya, HPP di Penta 250.000 dan di Sinta 50.000. Beban di Penta 100.600 dan di Sinta 26.000. Lalu controlling share ini didapatkan dari total kolom di Penta itu 400.000 ditambah dengan 20.800 dikurangi 250.000 dan dikurangi 100.600 dan totalnya 70.200. Lalu untuk controlling share di Sinta itu jumlahnya 24.000 yang berasal dari 100.000 dikurangi dengan 50.000 dan dikurangi dengan 26.000. Selanjutnya, laporan saldo laba. Saldo laba 1 Januari di Penta 177.000 dan di Sinta 34.000 yang berasal dari neraca saldo di soal. Selanjutnya controlling share di Penta 70.200 dan di Sinta 24.000. Selanjutnya dividen di Penta 50.000 dan di Sinta 16.000 yang berasal dari neraca saldo di soal. Lalu saldo laba 31 Desember jumlahnya 197.200 di Penta yang berasal dari 177.000 ditambah dengan 70.200 dan dikurangi dengan 50.000. Lalu untuk total saldo laba 31 Desember di Sinta 42.000 yang berasal dari 34.000 ditambah dengan 24.000 dan dikurangi dengan 16.000. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal eliminasi dan penyesuaian. Kita mulai dari baris pendapatan dari Sinta. Di situ debit 20.800 dari jurnal B yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya, beban kredit 2.000 dari jurnal G, NCI share kredit 5.200 dari jurnal C, lalu saldo laba 1 Januari, debit 34.000 dari jurnal A, lalu untuk dividen debit 12.800
dari jurnal B dan debit kredit 12.800 dari jurnal B dan kredit 3.200 dari jurnal C. Selanjutnya kita masuk ke laporan konsolidasi. Di akun penjualan, totalnya 500.000, itu berasal dari 400.000 ditambah dengan 100.000. Selanjutnya pendapatan dari Sinta, itu totalnya 0 karena 20.800 dikurangi 20.800. Mengapa dikurang? Karena saldo normal dari pendapatan itu letaknya di kredit. Selanjutnya HPP totalnya 300.000 yang berasal dari 250.000 ditambah dengan 50.000. Selanjutnya beban totalnya 124.600 yang berasal dari 100.600 ditambah dengan 26.000 dan dikurangi dengan 2.000. Lalu NCI-nya 5.200. Controlling share-nya adalah 70.200 adalah milik dari perusahaan induk Penta sejumlah 70.200. Selanjutnya saldo laba 1 Januari totalnya 177.000 yang berasal dari 177.000 ditambah dengan 34.000 dan dikurangi dengan 34.000. Selanjutnya controlling share totalnya 7.200. Lalu selanjutnya dividen totalnya 50.000 yang berasal dari 50.000 ditambah dengan 16.000 dikurangi 12.800 dan dikurangi dengan 3.200. Selanjutnya saldo laba 31 Desember totalnya 197.200 yaitu milik dari perusahaan induk Penta. Jadi di sini saldo laba induk sama dengan saldo laba konsolidasi. Yang selanjutnya ada neraca. Di laporan neraca ini ada kas, yaitu di Penta 18.000 dan di Sinta 15.000. Untuk piutang usaha, Penta 80.000 dan Sinta 20.000. Piutang usaha di Penta 6.400. Untuk peser tagih, di PT Sinta terdapat 25.000. Persediaan Penta 95.000 dan Sinta 10.000. Investasi pada Sinta Penta 216.800. Untuk tanah PT Penta 91.400 dan Sinta 30.000. Untuk bangunan 180.000 dan Sinta 80.000. Untuk peralatan sebesar 120.000 pada Penta dan 50.000 pada Sinta. Untuk kolom AJP, pada kas tidak ada. Untuk piutang usaha, dikredit sebesar 5.000 dari jurnal D. Untuk piutang dividen, dikredit dari jurnal F. Presel tagih 25.000 sebesar 25.000 pada kolom kredit dari jurnal E. Persediaan tidak ada. Investasi pada Sinta, kolom penyesuaiannya bagian kredit 208.800 dari jurnal A dan 8.000 dari jurnal B. Untuk tanah 20.000 pada kolom debit dari jurnal A, bangunan tidak ada, peralatan 2.000 pada kolom debit dari jurnal G dan pada kolom kredit 8.000 dari jurnal A, dan goodwill 65.000 pada debit dari jurnal A. Untuk laporan konsolidasinya, kas yaitu 33.000 dari 18.000 ditambah 15.000. Yang kemudian piutang usaha sebesar 95.000 dari 80 ditambah 20 kemudian dikurangi dengan 5.000. Untuk piutang dividen hasilnya 0 karena 6.400 dikurangi dengan 6.400. Untuk wajib sama juga 0 karena 25.000 dikurangi dengan 25.000. Untuk persediaan sebesar 105.000 yaitu 95.000 ditambah dengan 100.000. Kemudian investasi pada Sinta 0 karena 216.800 dikurangi dengan 208.800 dan 8.000. Untuk tanah yaitu sebesar 141.400
yang didapat dari 91.400 ditambah 30.000, kemudian ditambah lagi dengan 20.000. Untuk bangunan sebesar 260.000 yaitu 180.000 ditambah dengan 80.000. Kemudian peralatan sebesar 164 yang didapat dari 120.000 ditambah dengan 50.000, kemudian ditambah lagi dengan 2.000 dan dikurangi dengan 8.000. Untuk goodwill sendiri yaitu sebesar 65.000 yang berasal dari jurnal eliminasinya dari jurnal A. Kemudian total aset pada PT Penta yaitu sebesar 807.600 dan Sinta 230.000. Untuk laporan konsolidasinya sebesar 863.400. Next. Selanjutnya yaitu utang usaha. Utang usaha pada perusahaan Penta yaitu 85.400. Dan pada perusahaan Sinta yaitu 30.000. Maka jurnal eliminasinya pada bagian D yaitu 5.000. Lalu laporan konsolidasinya yaitu 110.400. Didapat dari 85.400 ditambah 30.000 dikurangi 5.000. Selanjutnya wesel bayar. Wesel bayar pada perusahaan Penta yaitu 25.000. Dan pada jurnal eliminasi yaitu 25.000 pada bagian E terletak pada debit. Maka laporan konsolidasinya 0. Kenapa? 0 didapat dari 25.000 dari perusahaan Penta terletak pada kredit. Dan laporan dari jurnal eliminasinya 25.000. Lalu debit dikurangi kredit. Selanjutnya yaitu utang dividen. Utang dividen pada perusahaan Sinta yaitu 8.000. Lalu jurnal eliminasinya 6.400 pada bagian F. Total pada laporan konsolidasinya itu 1.600 dari 8.000 dikurangi 6.400. Selanjutnya modal saham. Modal saham pada perusahaan Penta yaitu 500.000 dan pada perusahaan Sinta 150.000. Lalu jurnal eliminasinya pada bagian A yaitu 150.000. Lalu laporan konsolidasinya itu 500.000. Didapat dari 500.000 ditambah 150.000 dikurangi 150.000. Saldo laba. Saldo laba pada perusahaan Penta yaitu 197.200 dan pada perusahaan Sinta 42.000. Maka laporan konsolidasinya itu 197.200. Selanjutnya total ekuitas. Total ekuitas dari utang usaha, wesel bayar, utang dividen, modal saham, saldo laba dari perusahaan Penta yaitu 807.600 dan pada perusahaan Sinta 230.000. Selanjutnya NCI share. NCI share ini di jurnal eliminasi bagian A didapat dari bagian A yaitu senilai 52.200 dan NCI didapat dari jurnal eliminasi bagian C yaitu 2.000. Maka total pencatatan laporan konsolidasinya itu 54.200. Lalu total keseluruhan jurnal eliminasi yaitu 333.400 antara debit dan kredit. Selanjutnya laporan konsolidasinya totalnya 863.400. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pada dasarnya jawaban dari kelompok 4 kelas E ini sudah betul semua ya. Logika berpikirnya juga sudah jelas. Jadi tidak ada yang salah ya. Hanya ada sedikit pembetulan saja, yaitu terkait dengan urutan membuat CPE ya. Di bab 4 ada 7 sequence ya, 7 urutan. Di sini saya tulisnya 7 urutan ya, atau sequence dalam membuat konsolidasi ya.
7 urutan ini diperhatikan karena memang dengan 7 urutan ini itu sebetulnya saudara belajar logikanya, konsep logikanya ya. Nah, di sini kan kalau di sini A itu adalah mengeliminasi resiprokal, ekuitas dan ekses, dengan lawannya adalah investasi ya, dan memunculkan NCI. Nah, jurnal ini itu kalau sesuai urutan harusnya yang pertama adalah jurnal ini dulu ya, ini yang nomor 1, kemudian ini yang nomor 2, dan kemudian ini yang nomor 3. Jadi tolong perhatikan urutannya sesuai 7 hal yang ada di bab 4 dan sudah ada di tutorial bab 4 ya, tentang teknik dan prosedur konsolidasi. Nah, pembetulan yang lain adalah terkait dengan istilah saja. Nah, seperti ini kan bicara neraca ya. Nah, di neraca itu tidak ada NCI share ya, yang ada hanya NCI. Jadi harus bisa membedakan mana akun neraca dan yang mana akun laba rugi ya. Sini sudah betul di laba ruginya NCI share, ini sudah betul. Tapi di neracanya harus NCI saja ya. Itu saja. Jadi penting sekali bisa membedakan akun neraca dan laba rugi, karena akun laba rugi adalah akun yang harus ditutup pada akhir periode atau akun real ya. Akun nominal, maaf. Saya selalu kebalik-balik. Saya kira itu pembetulannya dan semuanya sudah betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.